Halo Setrumers, ketemu lagi di channel YouTube setrum.com. Kami berharap semua sedang baik-baik saja, sehat-sehat saja di tengah maraknya pandemi COVID-19 ini. Walaupun ada kabar baik bahwa vaksin sudah tiba, tapi tetap kami harap semua menjaga protokol kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan update sedikit beberapa perkembangan EV dan beberapa kegiatan yang kami lakukan beberapa waktu ini. Yang pertama kita mau ceritakan bahwa beberapa waktu lalu kita udah melihat ada test drive Kona dan Ioniq di kantor kami di Mini Coffee. Tapi update yang kami akan ceritakan itu bahwa sebenarnya Kona yang baru mulai dijual 6 November itu sudah habis untuk jatah batch pertama. Pengiriman berikutnya itu baru akan ada di tahun depan. Beberapa waktu lalu itu update terakhir bahwa yang Ioniq itu masih tersisa beberapa unit saja. Oke, jadi ini sebenarnya kabar baik. Kenapa? Karena berarti bahwa masyarakat kita memang sudah siap dengan perubahan ke full elektrifikasi. Tapi yang lucu waktu kejadian kemarin, waktu di sesi test drive, kita tanya ya ke pihak dealer Hyundai, apa sih sebenarnya yang sering ditanya oleh calon pembeli. Jadi mereka itu hanya ada dua tuh yang paling sering nongol pertanyaan. Yang pertama soal ini kalau menerjang banjir bagaimana. Terus kedua, SPKLU, stasiun pengisian listrik umum, itu di mana aja. Sebenarnya ini agak menggelitik. Kenapa? Karena kalau soal menerjang banjir, nggak peduli mobil listrik, nggak peduli mobil bermesin internal combustion biasa, semua juga punya masalah dengan air. Mungkin Setrumers tidak ngeh bahwa menerjang air yang cukup dalam seperti ketika banjir itu efeknya bukan hanya ke mesin, tapi ke gardan dan kawan-kawan transmisi. Semua bagian yang bergerak yang dilewati oleh air itu cenderung kemasukan air. Terus bagaimana dengan Kona? Apakah aman? Ya, setahu kami semua mobil listrik dari perusahaan besar, perusahaan yang sudah berpengalaman membuat mobil, itu ketahanan airnya itu tidak jauh beda dengan versi bensin, sama aja. Terus berita lain, update lain, kita beberapa waktu lalu kedatangan tamu dari Kabo Indonesia. Mungkin yang belum tahu, Kabo itu adalah personal transport, atau zaman dulu orang sebutnya otopet atau skuter. Nah, itu naiknya berdiri, mungkin nanti tinggal tunggu video rilisnya di channel ini. Tapi saya ceritain dikit aja. Kita biasanya nyobain motor. Nah, tapi tren belakangan memang personal transport itu cukup rame. Bahkan sekarang sudah ada komunitas khusus namanya EV Riders. Teman-teman Setrumers bisa cari di Facebook. Memang agak ngeri di awal. Jadi waktu itu pihak Kabo itu dia bawa tiga model. Yang pertama Skywalker, yang kedua Mantis Pro, dan yang paling serem Volvo Real. Yang Skywalker itu yang paling kecil, ya enak buat fun kemana-mana, tidak gimana ya, ada suspensi. Jadi salah satu kelebihan Kabo itu adalah suspensinya, memang jauh kita ngerasa aman, nyaman gitu. Untuk di kelasnya e-scooter, Skywalker itu tipe yang paling murah, itu paling jinak tenaganya. Masuk ke Mantis Pro yang dia bawa itu sedikit lebih, sebenarnya bukan sedikit sih, agak jengat lah istilahnya teman-teman tuh, karena dia sudah double motor, depan dan belakang, roda depan dan belakang masing-masing pakai hub motor. Ada 3 riding mode sama seperti yang kita jumpai di motor listrik biasa, 1, 2, dan 3 yang membatasi speed, dan ada tambahan tombol turbo atau dual motor. Kalau Mantis Pro kita pakai di mode 3 tanpa dual motor, itu bagi saya pribadi itu paling enak. Tenaganya cukup, kita agak pecicilan dikit enak, dan itu sebenarnya model yang menurut saya suspensinya paling fleksibel, gampang gitu buat kita bawa, enak, nyaman. Tapi kalau kita tekan tombol dual motornya itu yang harus hati-hati, jangan ditekan dari awal. Idealnya sih lagi sambil jalan, ketika mau akselerasi atau butuh akselerasi mendadak yang cepat, tekan itu dijamin bikin takut, bikin kaget.
Jadi harus siap. Nah, di video itu juga kami minta tolong kepada teman-teman di Kabo untuk memberi sedikit tutorial bagaimana sebenarnya cara mengendarai e-scooter yang baik, yang benar. Memang ada nanti tunggu aja lihat di videonya. Oke. Nah, model ketiga yang mereka bawa adalah Wolf Warrior. Ini yang paling besar, paling berat, paling mahal. 41 juta kalau nggak salah harga retailnya. Wolf Warrior ini beda, kecepatan maksimumnya bisa kalau nggak salah 80 km per jam. Itu sudah lumayan menakutkan, bukan lumayan lagi untuk kendaraan yang segitu yang kita berdiri. Jauh lebih bertenaga atau akselerasi jauh lebih serem ketika di mode dual motor dibanding Mantis Pro yang sebelumnya. Bodinya juga lebih besar, suspensi depannya itu full suspensi, jadi suspensi depan itu benar-benar seperti suspensi motor. Shock breaker sama pernya naik ke atas tinggi. Nah, update lain nih, minggu lalu itu United yang biasa kita kenal sebagai pembuat sepeda, salah satu brand sepeda lokal yang terbesar di Indonesia, mungkin terbesar saat ini di Indonesia, itu memutuskan masuk ke pasar motor listrik. Mereka meluncurkan di Sabtu lalu, mereka meluncurkan T1800. Sekilas bentuknya kalau kita picingin mata dikit ya ada mirip Nmax, ada mirip skutik modern lah, nggak lancip gagah sih, gagah. Nah, terus itu dibekali motor Bosch 1800 watt, operasionalnya di 60 volt. Ini informasi sebenarnya udah ada di website kita www.setrum.com, monggo silakan kalau mau diklik. Ini mereka masuk ke pasar ini, mereka menawarkan beberapa teknologi beberapa fitur yang menurut kami agak tidak dimiliki, agak ajaib, agak unik karena tidak dimiliki oleh pesaingnya. Jadi United T1800 itu ada suaranya. Ya, suaranya mirip motor sport. Nah, mungkin itu sebagai antisipasi bahwa banyak yang protes menganggap kendaraan listrik itu tidak aman karena nggak ada suara. Nah, akhirnya mereka bikin itu. Nah, terus kedua, selain speed mode kecepatan, mereka ada tombol overtaking atau kayak mungkin semacam mode sport atau apa. Jadi kalau kita mau nyalip, tekan itu dia akan boost tenaga sedikit. Jadi memudahkan prosesnya lebih aman. Dari spesifikasi yang mereka kasih, United T1800 ini punya kecepatan maksimal 70 km per jam. Terus jarak tempuhnya itu 60 km. Itu kalau kita berjalan rata 50-60 km per jam pada mode normal. Oke, nah pengisian baterai itu kalau nggak salah sekitar 2,1 kWh, 60 volt, 28 ampere. Oke, kembali lagi, waktu pengisian baterai hingga penuh mencapai 4 jam dengan biaya Rp2.700. Oke, tadi kita udah sebut ya jarak tempuhnya 60 km per jam, yang nanti akan kalau ada kesempatan kita akan coba untuk pemirsa. Terus dia juga sudah keyless atau smart key, dia juga ada koneksi Bluetooth untuk audio loh, bukan hanya mode suaranya tadi, tapi kita bisa ada musik mestinya. Ya maklum, motor listrik sekarang kan suaranya sangat halus, biar nggak sepi-sepi di jalan mungkin dia tambahin fitur itu, mungkin sih enak. Nah, kalau kita lihat ini dijual dengan harga 24,5 juta ketika launching. Kabarnya itu harga normalnya 27 juta, berarti itu dari sisi harga itu menempatkan United T1800 ketemunya sama New N-Line. Gesit saat ini itu harganya ya di 27 juta juga, 27 atau 28 juta kalau nggak salah, tergantung daerahnya nanti, daerah pemasarannya. Nah, secara spesifikasi mereka juga tidak terlalu banyak berbeda. Oh iya, ada juga sih yang nanya soal ini kalau kena air gimana, tapi ya lagi-lagi kami di setrum.com bersikap sama bahwa tidak ada yang ingin membawa kendaraan bermotor baik listrik atau bermesin bensin melewati air yang terlalu tinggi. Update lagi, kalau Setrumers lihat di channel YouTube kita juga baru upload videonya Grandong. Itu hanya saat itu baru video awal ya first impression lah kira-kira. Tapi sebagai tambahan informasi, semua yang mencoba Grandong itu pasti antara takut atau kepengen. Cuma performance Grandong yang tinggi itu memang harganya, biaya untuk membuat sebuah
motor listrik sekelas Grandong memang cukup mahal. Kalau kita rupiahkan minimal 50 juta dengan spesifikasi yang sama. Kalau itu di luar, misalnya kalau ada yang mau produksi motor seperti itu dengan spesifikasi seperti itu dan dijual ke umum, karena pasti ada biaya tambahan pajak negara atau biaya uji tipe dan lain-lain. Oh iya, masih di sekitar motor listrik sebenarnya ada beberapa pilihan lain ya yang harganya juga lebih menarik. Kalau United, Gesits dan New itu memang agak tinggi, di atas 25 juta. Nah, kalau itu ada Uwinfly, ada Volta mestinya nanti, terus Easygo, ada VR, itu di bawah 27 juta. Di bawah 20 juta, sorry. Sebagai penutup, nah sebelum acara berakhir, bagi setrumers yang punya pertanyaan seputar kendaraan listrik, terutama yang lokal, tinggal tulis di kolom komen di bawah ini. Tentu sebelumnya sebaiknya subscribe dulu di channel YouTube setrum.com. Oke, pertanyaan yang terpilih akan kami jawab di video berikutnya. Oh ya, Setrum juga ini ada di format Facebook setrum.com dan Instagram sama setrum.com. Silahkan di subscribe dan di like, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan di format sosial media yang Anda pilih. Beberapa waktu lalu kami di setrum.com ini punya proyek kecil konversi motor, yaitu sebuah KTM Duke 250. Nah, sebagai update, saat ini motornya udah hampir selesai dirakit, mestinya minggu ini sudah hidup. Nanti kami akan share ke setrumers spesifikasi dan proses ngebangunnya. Nah, tapi terus terang untuk spesifikasinya ini memang kita minta sama pihak yang ngebangun, yang rakit itu lebih ke tenaga. Awalnya dirakit ini bukan untuk touring jarak jauh atau apa, tapi sebagai showcase bahwa motor listrik itu sesuatu yang seru, sesuatu yang fun. Nantikan update-nya di channel setrum.com. Jangan lupa like, subscribe, atau komen. Sampai jumpa di video berikutnya.